Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik. Dipandu firman Tuhan dari Efesus pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya. Itu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari sejak semula Tuhan menciptakan dunia dan seluruh isinya ini dalam satu harmoni yang besar. Dalam keutuhan ciptaan yang sempurna. Keutuhan dan harmoni itu terjaga hanya dengan satu syarat. Semua alam ciptaan harus berpusat kepada Tuhan atau teosentris. Maka ketika dari satu dari unsur ciptaan itu dan yang paling terutama yang menjadi mahkota kehidupan, berpaling diri, tidak memusatkan hidupnya kepada Tuhan, tapi memusatkan hidup kepada diri sendiri atau egosentris, maka tatanan yang bagus itu, keutuhan yang baik itu, dan juga tadi harmoni yang indah itu kemudian rusak. Bumi menemukan onak dan duri. Manusia yang menjadi egosentris tadi, kemudian jatuh ke dalam hukuman, diusir dari Getsemane. Laki-laki berlelah mencari nafkah hidup dan melanjutkan kehidupan. Para wanita kesakitan ketika mengandung dan akan melahirkan. Sehingga melanjutkan generasi hidup ke generasi yang berikut menjadi perjuangan hidup dan mati. Demikianlah tatanan itu kemudian susah, manusia terpisah dari Tuhannya. Maka Tuhan mengembalikan rencana semula itu supaya semuanya disatukan di dalam Tuhan. Maka karena itulah Tuhan mengutus anaknya. Seperti yang sering kita dengar, yaitu di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengutus anaknya ke dalam dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan, supaya semua yang ada di dunia dan ada yang di surga dipersatukan di dalam Tuhan Yesus. Dan itu secara eksplisit dinyatakan oleh Tuhan Yesus di dalam doanya, yaitu di dalam Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu ya Bapa di dalam kita, dan kita di dalam mereka, dan mereka di dalam kita, ut omnes unum syn. Itulah doa Tuhan Yesus. Dan rahasia itulah kemudian yang telah diberitakan kepada jemaat di Efesus di sini. Rahasia itu juga yang dinyatakan kepada kita semua orang-orang Kristen. Maka dimanapun orang Kristen hadir harus membawa kedamaian dan persatuan. Tidak membawa perpecahan, tidak membawa perseteruan, tetapi kita boleh mempersatukan diri dengan orang-orang di sekitar kita dan kemudian membangun kualitas hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan kehadiran kita. Karena untuk itulah Tuhan, dengan semua rencana dan kerelaannya dari sejak semula, mempersiapkan kegenapan itu dan mempersatukannya di dalam Kristus. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita mau dipersatukan dengan Allah di dalam Kristus. Supaya dengan kesatuan dan hubungan kita yang baik dengan Tuhan, kita membangun kesatuan dan hubungan yang baik dengan sesama manusia, sehingga kita boleh hidup rukun di dalam damai sejahtera, dan dalam keutuhan dan kesatuan itulah kerajaan Allah dibangun. Selamat dipersatukan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, karena kami telah dipersatukan dengan Bapa di dalam diri Yesus Kristus. Biarlah dengan kesatuan kami dengan Tuhan, kami diberangkatkan membangun persekutuan yang rukun dengan sesama kami, sehingga kami ikut dapat menjadi bagian dari kerajaan Allah di dunia ini. Mampukan, kuatkan kami melakukan tugas panggilan tersebut Bapa, hanya dengan pertolongan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.